Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam hidayah dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi tahsin bersama sebagaimana yang berada di Aisar Lisigor, yaitu belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir, dari anak-anak pemula sampai dengan lansia. Baik, pada kesempatan ini kita akan masuk pada latihan karena setiap bacaan atau setiap pembahasan makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat huruf yang ada di dalam huruf hijaiyah ini ada latihannya. Karena dalam pembahasan ini kita belajar membaca Al-Quran dari nol sampai dengan mahir, maka pada kesempatan ini kita akan berlatih membaca. Saya yakin, saya percaya bacaan huruf hijaiyah yang terlihat seperti yang terlihat pada gambar ini sudah tidak asing lagi bagi saudaraku semuanya karena kita sudah sering membaca. Tetapi bagaimana kita membacanya pada kesempatan ini dengan baik dan benar, yaitu sesuai dengan makharijul huruf atau sesuai dengan tempat-tempat keluarnya huruf dan sesuai dengan sifat-sifat dari hurufnya masing-masing. Karena makharijul huruf hamzah, a dan ba yang telah diberi harokat fathah kedua-duanya itu kita sudah membahas atau sudah ada di dalam di video sebelumnya, yaitu tempat keluarnya huruf dan sifat-sifat dari huruf hijaiyah masing-masing atau kedua huruf hijaiyah ini. Ya, sebelum kita masuk pada latihan ini, maka yang perlu kita ingat bahwa ketika kita membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah, maka kita harus membuka mulut kita. Membuka mulut, jadi tidak a tapi a. Dibuka mulutnya karena sedang membaca huruf hijaiyah yang berharokat fathah. Dibuka mulutnya atau turunkan rahangnya. Kemudian biarkan lisan kita tetap berada pada posisinya seperti yang terlihat pada gambar ini. Jadi lisan itu ketika membaca huruf hijaiyah A, kenapa saya perlihatkan seperti ini? Karena memang kadang-kadang lisan itu kita angkat-angkat sehingga suara menjadi penuh berada di bagian dalam. Jadi lisan tetap berada pada posisi semula, datar ya, tidak diangkat-angkat ya, tidak diangkat ke atas, tidak diangkat ujungnya tidak diangkat ke atas atau pangkalnya diangkat, tidak. Jadi datar seperti ini. Baik. Ya, kita ingat kembali, ini yang pertama kita ingat. Jadi huruf hijaiyah tersebut tetap ketika kita melafazkan huruf hijaiyah yang berharokat fathah, berarti kita membuka mulutnya dan membiarkan lisan tetap datar atau pada tempatnya, tidak atau pada asalnya ya, tidak digerak-gerakkan kemana-mana ya, jadi tetap pada tempatnya. Kemudian yang kedua yang perlu kita ingat ketika kita melafazkan huruf hijaiyah hamzah yang telah berharokat fathah atau dibaca a, yang perlu kita ingat bahwa huruf ini berasal dari tenggorokan bagian bawah atau pangkal ya, berasal dari pangkal tenggorokan atau berasal dari pita suara seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Jika terlupa maka silahkan dibuka video sebelumnya, pembahasan video sebelumnya, yaitu yang berkaitan dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf hamzah dan sifat-sifat dari huruf hamzah itu sendiri bisa dilihat, sehingga kita di dalam berlatih membaca huruf hijaiyah ini sesuai dengan tempat keluarnya atau makharijul huruf dan sifat-sifatnya ya benar-benar menjadi baik dan lebih baik dan benar. Kemudian yang kedua, bahwa huruf hijaiyah, sebelum kita melatih kita ingat kembali huruf hijaiyah ba itu telah saya jelaskan di video sebelumnya, itu merapatkan bibir. Jadi bibir bagian dalam ya, bukan bagian luar. Ba seperti itu, tidak dimasukkan ke dalam bibirnya, tapi cukup dirapatkan aja bibirnya, keluarkan hurufnya. Ba seperti itu. Jangan lagi ada tambahan-tambahan nafas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita ingat adalah bahwa ketika kita melafazkan makhraj atau huruf hijaiyah ba, maka kita menahan napas ya, jangan sampai dialihkan, jangan bah seperti itu, seperti yang telah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Baik, mari kita
membaca. Oh ya, masih ada satu lagi yang terlupa, bahwa sebelum kita masuk pada bacaan ini, setelah kita mengetahui tempat keluarnya, maka yang kedua kita harus mengamalkan sifat-sifat dari huruf-huruf ini masing-masing. Ya, kalau huruf hamzah ya yang telah diberi harokat fathah dibaca a mempunyai 4 sifat. Demikian juga huruf hijaiyah ba mempunyai 4 sifat, yaitu sifat yang ada di dalamnya yaitu sifat jahar. Kemudian yang kedua-duanya mempunyai sifat syiddah, dan yang ketiga mempunyai sifat istifal dan mempunyai sifat infitah. Kita tidak akan membahas itu karena kemarin sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya atau pada video sebelumnya, di mana sifat jahar itu berkaitan dengan nafas, kemudian sifat sida itu berkaitan dengan suaranya yang tertahan. Kalau jahar nafasnya yang tertahan. Kemudian kita ingat lagi kedua huruf ini mempunyai sifat istifal ya, tidak naik ke langit-langit ketika melafazkan, tidak a tapi a ba di luar ya, jadi keluar dari pita suara terus keluar, dan ini merupakan kedua-duanya merupakan huruf tipis ya, jadi berada di luar dari bibir ya, jadi di bawah dari pita suara, jadi dari pita suara atau dari bibir, kemudian keluar di luar dari rongga mulut ya, a ba. Kemudian demikian juga ya, demikian, jadi kalau mempunyai sifat istifal itu tidak diangkat-angkat ya ke langit-langit lidahnya. Kemudian yang ketiga, kedua huruf ini mempunyai sifat tadi istifal. Yang keempat mempunyai sifat infitah, tidak bersuara itu atau suara ketika kita melafazkan huruf hijaiyah a dan ba tidak berada di bagian dalam atau tidak berada di rongga mulut ya, tidak berada di rongga mulut atau terkepung di bagian dalam a ba, tidak begitu, tapi di luar a ba di luar ya. Ya, baik, mari kita latihan huruf hijaiyah a dan ba. Mari kita sesuaikan dengan tempat keluarnya dan kita sesuaikan dengan sifat-sifatnya, yaitu keempat sifat, karena kedua ini mempunyai sifat yang sama ya. Jadi seperti itu. Ya, mari kita latihan. Saya contohkan a ba 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 a ba. Ya, seperti itu. Tidak dialirkan napas maupun suaranya. Ya, tertahan seperti itu. Kemudian juga tidak keluar di rongga mulut ya, tidak berada di dalam karena ini huruf tipis. Kemudian lisan kita tidak diangkat ke langit-langit ya, karena ini merupakan huruf tipis, jadi lisan kita datar. Itulah latihan pada kesempatan ini, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada video berikutnya, yaitu pembahasan sifat-sifat huruf dari ta dan tha. Demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, semoga manfaat dan semoga kita bertemu kembali pada video-video berikutnya. Silahkan ikuti video demi video karena ini adalah pembahasan dari nol dan insya Allah sampai dengan mahir di dalam membaca Al-Quran sesuai dengan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Semoga manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.